bahan khotbah minggu tanggal 20 siwah Juni 2025. Li sada pepatah karo ngata kenca nina maka kalak mate saja pe perlu ia kalak sedeban. Jadi kalak singgo mate pe perlu ia kalak sedeban. Gunang kubur kenca masuk kenca kupeti ras sedeban lai banci naring lakukan kaipe. Jadi amin penggo mate kita tetap kita perlu kalak sedeban. Maka apalagi sewaktu kita masih hidup, otomatis kita indah butuh nandangi kalak sedeban. Arkiteken lalit manusia si banci ngasup ngeluh tanpa memiliki relasi dengan makhluk hidup sedeban. Jadi adina nulih kita kubas kitab Kejadian, bagi kita iciptakan di batang barenda kita itepa ibas debu na, bas tanah nari. Jadi tanah menggambarkan keterbatasan kita, ketidakberdayaan kita. Arkiteken tanah sesuatu yang jorok, ia teruh sebagai dedeh diinjak-injak. Dia sesuatu yang jorok, sesuatu yang kotor, hina, dan paling bawah sekali untuk diinjak-injak. Maka dari tanah ini kita bisa melihat bahwa manusia ini adalah makhluk yang sangat terbatas, makhluk rendahan, dan tidak memiliki daya apa-apa. Tapi arkiteken kelang ate di bata yang ngembuskan kesahman manusia, maka kita ngeluh, maka kita nggak berdaya karena roh Allah, dan roh Allah itu bisa diberikan karena kasihnya kepada kita. Jadi dari awal kita diciptakan sebenarnya kita ini manusia yang tidak mampu melakukan banyak hal. Kita penuh dengan keterbatasan karena tanah adalah asal usul kita, tapi karena karya Allah itu kita mampu melakukan banyak hal. Kita memiliki daya cipta kita sendiri karena karya Allah bekerja dalam diri kita. Maka sehingga genduari pe situhuna kita ini tetap memiliki keterbatasan kita, tapi karya Tuhan, kasih Tuhan erbahanca kita ngasup melakukan banyak hal. Jadi keleng ate erbahansa kita tetap bancing geluh alum huli bas dunia indah. Maka dengan keterbatasan semua manusia, setiap individu memiliki keterbatasan, tapi dia tetap bisa eksis di dunia ini karena masih ada kasih. Jadi keleng ate dengar, baik keleng ate Tuhan bagai pe keleng ate sesama manusia. Erbahansa kita bertahan geluh keleng ate. Maka temanta penganta kenca keleng ate mankrina manusia. Jadi keleng ate di bata eman krina manusia, jana selaku kalak Kristen pe keleng ate ta man krina manusia. Sebab keleng ate engar bahanca kita banci bertahan bas doni enda sekari pe kubas kegeluhan si sekali nari ras Yesus Kristus. Jadi adina sinan ka pe bahan khotbah ta ibas sada Tesalonika 3 ayat 11 10 telu. Maka ini sebenarnya menggambarkan tentang surat Rasul Paulus merespon realitas kehidupan jemaat tupung si Engkai makana ikirimna surat arkitekan tentu leje persoalan. Jadi Rasul Paulus enda manteki perpulungan Tesalonika tupung yang go ndungi pelayanan i Filipi. Enda kari banci sinden peibas kisah para rasul ya. Jadi pelayanan ibas Filipi, kemudian dia beranjak masuk ke Tesalonika. Ibas Tesalonika ia manteki perpulungan Kristen IJ. Dan jemaat Kristen itu dari berbagai latar belakang, dari berbagai budaya. Jadi termasuk waktu melayani PJ Rasul Paulus itu hendak ketegangan enggo terasa dari orang Yahudi yang menolak orang Yunani dan non-Yahudi masuk menjadi jemaat Kristen. Jadi akam nalalap ia bangsa pilihan si tetap harus ipertahankan budaya-budaya Taurat naras di mana. Jadi amin pe yang go Kristen, tapi menurut kala Yahudi untuk bisa masuk Kristen itu ya harus orang-orang yang menjalankan Taurat budaya-budaya naras tradisi Sementara Paulus ngatakan makana kita hanya diselamatkan oleh kasih karunia Yesus Kristus. Jadi dari awal pe endang golit ketegangan. Maka tadingkan Rasul Paulus pe perpulungan Tesalonika endang gorah hebat naka tantangan
arkiteken li lalap konflik antara kala Yahudi ras non Yahudi, termasuk ras kala Yunani pe. Maka Paulus menegaskan bahwa kerina manusia, kerina perpulungan kerina seri lebih-lebih di bata. Jadi semua jemaat, bahkan semua orang itu sama saja di hadapan Allah. Meskipun budaya kita, latar belakang kita itu berbeda, tetapi kita ini sama di hadapan Allah. Ingat bahwa asal-usul kita itu dari tanah dan kita semua penuh dengan kekurangan. Jadi jangan merasa ada yang lebih baik atau bahkan ada orang yang merasa lebih rohani, lebih punya iman dari orang lain. Ini dah hati-hati kita. Jadi ulamin sempat bagi kala Yahudi anda iya kap nasi mahulina man bana arkitekan patuh nanang dangi undang-undang na restorat na. Jadi merasa lebih rohani, lebih beriman daripada orang lain dan lebih bermoral dari orang lain. Padahal situ huna labuka bagi. Jadi hati-hati dengan perasaan bahwa kita ini lebih baik meskipun dalam sisi-sisi tertentu. Apalagi kah dinasihatkan kita lebih beriman, lebih rohani dari orang lain. Ini tidak bisa dibenarkan. Makanya Paulus sering kita kerina situ huna ate Paulus makana pembukaan ibas bahan tak enda ikatakan Paulus Allah Bapa kita, Yesus Tuhan kita. Si bahan. Jadi ibas ayat 11 lihat kalimat Allah Bapa kita dan Yesus Tuhan kita ada ibas bahasa Indonesia. Enda situ huna gambaran dari kesatuan persekutuan diri Allah. Lihat dua subjek. Allah Bapa ras Yesus Tuhan ya. Allah ras Tuhan sama nih ya, tapi Bapa ras Yesus. Jadi kita kalau Kristen sudah memahami bahwa Bapa itu adalah Allah, Yesus adalah Allah, tapi dua bentuknya hanya karena tugasnya untuk menyelamatkan dunia ini. Jadi Allah Bapa, Yesus Tuhan, enda memiliki tugas yang berbeda, tapi ia hidup dalam satu persekutuan yang tidak bisa dilepaskan, yang tidak bisa dipisahkan. Relasi antara Bapa dan Yesus ini tidak bisa dipisahkan, apapun tidak bisa memisahkan mereka, karena mereka adalah satu. Bapa, Yesus adalah diri Allah itu sendiri. Jadi di bata amin dua si bahan gelarna dua tugasna, tapi dia adalah satu dan tidak bisa dipisahkan oleh apapun. Dan persekutuannya itu adalah Trinitas, Tritunggal. Jadi persekutuan di bata berbeda ngesi telu berbeda ngesi dua tapi ia sada. Maka teladan hidup orang Kristen adalah Allah itu sendiri. Yesus teladan tak ugakin Yesus, dia hidup dalam persekutuan yang tidak bisa dipisahkan. Persekutuan keilahiannya itu tidak bisa dipisahkan meskipun dia tiga. Maka kita selaku manusia, kita punya relasi dengan orang lain yang tidak bisa dipisahkan, apalagi dalam komunitas kita terkhususnya. Jadi komunitas ta, persekutuan ta, bas gereja, bas PJJ, bas dewannya, kita punya relasi dengan orang-orang yang ada di dalamnya yang berbeda dengan kita, tapi relasinya tidak bisa dipisahkan. Maka Allah Bapa ras Yesus Tuhan enda setara. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih duluan ada, tapi dia setara karena dia Allah. Maka kita manusia enda, meskipun kita punya relasi dalam komunitas yang berbeda, bahkan kalau sila tandai kita kita setara kerinana, kita setara semuanya, dan kita bisa hidup hanya karena kasih Allah itu, kasih Allah Tritunggal itu, kasih Allah Bapa dan kasih Yesus Tuhan kita. Maka teladan hidup kita ya, teladan hidup Allah ada relasi yang tidak bisa terpisahkan. Maka kita penggeluh li je relasi. Jana bas relasi li je keleng ate. Jadi li je keleng ate. Palasna kerinana makap keleng ate. Jadi adina si ingat li telu hal si penting. Bas kegeluhan kala Kristen makap iman, pengharapan dan kasih. Tetapi yang paling besar diantaranya adalah kasih. Engkai makana kasih arkiteken, kasih itulah yang bisa dirasakan dan bisa dilihat oleh orang lain. Jadi iman kita kepada Tuhan, pengharapan kita kepada Tuhan, abstrak.
Dan ini dikonkretkan oleh kasih itu sendiri. Kita kan kasih elit wujud nalit terasa man kalak sedeban. Tapi aku katakan aku kalak si beriman paguh kini teken kuningku saja bagi iyalah butah kalak pipiga kali aku toto lah butah kalak gua pe kualitas imanku aku kalak si berpengharapan ningku aku tetap bancing geluh mungkin ya banci katakan aku berpengharapan sedeban tapi kan ini tidak bisa dilihat orang konkret tapi di nanggo keleng ate ije banci irasakan kalak makanya kasih si utama. Arkiteken indikator orang beriman dan berpengharapan kepada Tuhan adalah terlihat dari kasihnya kepada orang lain. Jadi kasih kepada manusia maka kasih mankala silik bas lingkungan internal ta orang yang paling dekat dengan kita dan orang yang jauh dengan kita, bahkan orang yang tidak kita kenal pun kita sanggup mengasihi mereka. Jadi keleng ateta la terbatas maka ikatakan Paulus pendai bertumbuh kambas keleng ate. Jadi kita bertumbuh dalam kasih yang tidak terbatas. Jadi si bertumbuh, kasih ta si bertumbuh maka kita semakin berkelimpahan dan bertambah-tambah dalam kasih. Jangan isi bahanca Tuhan ya, Ibas ayat 12. Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berlimpah dalam kasih. Mungkin genduari enda kembali hangat dibahas tentang konflik besar seperti Iran dan Israel. Kita kan konflik kalah di Timur Tengah. Tapi me enda berita kujapa pesa. Apa sih yang bisa kita lakukan menunjukkan kasih kita kepada mereka? Mungkin ada genduarin ada tindakan konkret kayak macam sih mungkin lali ya Prabowo saja pidato na labo terrespon lah dia tekala misalnya itu kepala negara apalagi kita rakyat biasa apa rupanya yang bisa kita lakukan untuk mereka? Nggak ada, kalau konkretnya nggak ada lalit. Tapi ingat kait tindakan Paulus ibas teks tak enda dia mendoakan itu to kena kala Tesalonika enda gelah tetap ia megegah gelah tetap ia setia man Tuhan. Maka hal-hal sederhana si banci si lakukan gundari adalah mendoakan orang-orang yang jauh dengan kita. So kerina manusia ni dengan teman ta maka kerina manusia enda perlu si totokan enda penggo pernah si bahas bas pekan doa ta enda maka kekerina manusia perlu sicidahkan kelang atenta adina lah tercidahkan kita arah tindakan konkret maka paling tidak doa kita mengiringi mereka si totoken teman-teman tasilit di daerah Timur Tengah si sangana berkonflik ras kita memberikan hati kita ke sana kita terbeban dengan konflik mereka amin kita ndahu rasia tapi keleng ate palas kegeluhan ta makana kala pesir soal jah kita ikut merasakan maka pertonta tentu tetap si besah man Tuhan gelahna berikan Tuhan si mahulina gelah terjadi damai begini. Tapi adina kala si deheras kita yang bisa kita lihat yang bisa kita jangkau tentu harus ada tindakan konkret kasih ta segelah kita lah asbun saja ngenca lah asal bunyi saja ngenca maka si terakhir ibas ayat 13 engkai maka kita harus cidahkan kelang ate ara kita kan nintandai keleng ate indikator iman dan pengharapan kita kepada Kristus sebagai. Jadi keleng ate sebagai tanda kita orang beriman dan ketika kita bertahan dan setia dalam keleng ate bas kasih cidah kenca kita setia man iman ras pengharapan taman Yesus Kristus. Ayat 13 demikianlah kita ini setia kepada Tuhan sampai nanti kita didapatinya tetap kudus. Jadi si pertama dai contoh ta maka dibata sehingga lu ibas relasi saling menghargai jenari si peduakan kita kan teladan tadi bata anta kita ngeluh kita kan anugerahna maka kita harus ngeluh ibas relasi si saling mengasihi bahkan kerina manusia enda si kasihi engkai makana harus dikasihi rekitikan kasih tanda kita mempertahankan iman tapi sebab kerehan Yesus Kristus si kedua kalikan tentu idapeti nama atena kita ibas keadaan yang setia dan kudus murni sidem kelang ate
Jadi tanggung jawab tak iberikan ibas dunia enda maka mempertahankan kelang ate di bata gelah teridah peman kala sideban kelang ate di batang geluh ibas geluh ta. Seh ngaya Yesus Kristus reh kakari si pedua kalikan. Jadi jumpai na kita tetap setia mengasihi orang lain, mengasihi kala si deher ras kala sindauh pe ras kita. Jadi ayat 13 kata kena bahasa Indonesia, kiranya ia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah pada waktu kedatangan Yesus Kristus. Jadi kasih ini adalah bagian tanggung jawab kita. Jana salah sada si pagi harus idapeti di bata litbas kita. Maka kuatkan hatimu, jangan berhenti mengasihi, tetap setia ibas panggilan sebagai saluran kasih Kristus di tengah doni enda. Amin pe malala je si berbeda ras kita. Jadi enda mesihi pesah Paulus ibas surat naman kala Tesalonika enda. Maka ikuatkan arah kai si katakan Daud bas Mazmur. Mazmur pe nurikan sama Kak Daud itu pernah berdosa, pernah jatuh, tapi akhirnya dia bertobat dan selalu mencoba untuk setia kepada Tuhan. Jadi bas doni enda, kita sering ngeras Daud. Kadang-kadang kita jatuh, kadang-kadang kita bertobat kembali, tapi ada usaha di situ untuk terus mempertahankan iman kita kepada Tuhan, perbuatan kita mempertanggungjawabkan iman kita kepada Tuhan. Jadi berjuang, berarti menjalankan kasih ini berjuang, perlu upaya. Gelahna banci tersehkan kasih di bata man kerina kala sideban alula pandang bulu. Amin.